Untuk obat yang baru sesungguhnya kita sudah agak mandek di ya hampir 10 bulan ya. Oh, 10 bulan sudah. Karena kita udah kerjasama dengan kawan-kawan di Kimia Farma untuk bisa bekerja sama dalam hal pengembangan itu. Artinya dari sisi lab kita sudah selesai, obat ini mempunyai dampak yang cukup baik berkaitan dengan COVID-19, tetapi untuk proses lanjutannya kan nggak cukup di labnya UNER. Perlu ada uji klinis ya? Belum sampai ke uji klinis. Belum kita sampai. perlu pengembangan dari karena ini kan obat baru sama sekali. Ya. Sehingga memang diperlukan beberapa proses agar obat dari sumber aslinya ini bisa dikembangkan untuk bisa di preklinikan. Preklinis ya. Nah, tetapi karena Kimia Farma nampaknya sangat sibuk dengan kegiatan mereka, ini belum menjadi berhenti dulu gitu. Perhatian. Itu diberi nama atau belum ada namanya, Pak? Belum. Kali ini saya berada di kampus Universitas Airlangga Surabaya. Kami berada di kampus C di Universitas Airlangga. Saya akan bertemu dengan Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasih. Saya akan bertanya kepada beliau nanti mengenai nasib vaksin merah putih yang Universitas Airlangga ikut serta di dalam mempersiapkan vaksin itu, sekaligus obat COVID-19 yang pernah dibikin oleh Universitas Airlangga, dan ada satu obat yang tengah dipersiapkan di luar obat yang pernah diproduksi bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara. Kita ketemu Pak Profesor. Pandemi COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia pada Maret 2020 lalu telah mempengaruhi banyak sektor. Namun, Universitas Airlangga atau UNER telah bersiap untuk mendeteksi wabah yang merebak di berbagai negara ini. Mengawali deteksi COVID-19 di luar fasilitas Kemenkes RI, UNER bekerja sama dengan Kobe University menyediakan reagen kit pemeriksaan COVID-19. Saat itu, UNER termasuk kampus dengan fasilitas laboratorium biosafety level 3 dan jumlah PCR tidak hanya satu. Sehingga komponen untuk kesiapan pengujian sampel pasien terduga COVID-19 sudah memenuhi. Langkah cepat juga diambil dengan meneliti komponen obat yang memiliki pengaruh signifikan menyembuhkan COVID-19 dengan disponsori dari TNI AD dan BIN. Tak hanya meneliti komponen obat, UNER juga terlibat dalam pengembangan vaksin merah putih yang disponsori oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dikembangkan oleh 7 lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia yang mencoba berbagai platform. Dikembangkan sejak pertengahan tahun lalu, vaksin merah putih menggunakan isolat virus corona yang beredar di Indonesia. Selain itu, pandemi juga berdampak pada perkuliahan dan keadaan ekonomi mahasiswa yang memiliki orang tua terdampak COVID-19. Bagaimana upaya UNER dalam ikut serta menangani masalah pandemi dan peningkatan kualitas pendidikannya selama pandemi? Simak obrolan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, dengan Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Nasih, SEMT.AK, di Gedung Kantor Manajemen UNER, Senin 18 Oktober 2021. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Feby. Terima kasih, Prof. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kami dalam kesempatan kali ini. Prof, kita tentu kepingin dapat cerita dari Profesor Dr. Muhammad Nasih sebagai Rektor Universitas Airlangga. Bagaimana nih cerita tim Universitas Airlangga, terutama dari Fakultas Kedokteran dan fakultas lain, di dalam menghasilkan obat COVID-19 yang pernah dulu diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi sejak awal dan sejak dulu kala
universitas itu mempunyai apa yang kita sebut sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Yang kemudian kita extend bukan hanya Tri tapi juga bisa menjadi 5 Dharma bahkan 6 Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu yang terkait dengan ini adalah kaitan dengan riset dan pengabdian pada masyarakat. Nah, karena Dharma kita, misi kita ada di sana, tentu universitas harus hadir pada setiap kondisi, khususnya ketika bangsa ini mempunyai persoalan-persoalan yang kami semua bisa ikut serta berkontribusi di dalamnya. Oleh karena itu sejak awal kami kemudian selalu menyampaikan bahwa dalam menangani COVID ini kita perlu bergerak di semua bidang. Ya. Yang pertama adalah di bidang pelayanan, termasuk di bidang tesnya, di mana pada waktu itu UNER termasuk salah satu yang tercepat dan paling awal bisa mendapatkan reagen dalam rangka ngetes keberadaan COVID-19. Sebelum yang lainnya punya, bahkan Eijkman pun masih belum ada pada waktu itu. Dari sisi pelayanan juga kami berada pada posisi terdepan, di mana rumah sakit kami sejak Maret 2020 itu sudah bahkan mengembangkan gitu kan, fasilitas tertentu agar COVID-19 bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Dari sisi pelayanan kita berkomitmen seperti itu dan alhamdulillah berjalan semuanya. Baik Prof, saya ingin bertanya mengenai nasib atau perkembangan dari obat COVID-19 yang pernah dibikin oleh Universitas Airlangga, kemudian diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun kemudian karena belum memenuhi beberapa syarat, dikembalikan lagi atau izinnya tidak bisa dikeluarkan pada waktu itu. Nah, bisa diceritakan Prof sekarang perkembangannya bagaimana? Di sisi riset dan pengabdian pada masyarakat kami juga berjalan dan sejak awal kami sudah punya beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario jangka pendek, yang kedua adalah skenario jangka menengah dan skenario jangka panjang. Skenario jangka pendek kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk dalamnya adalah mengidentifikasi atau menganalisis penggunaan obat yang paling efektif kala itu sebenarnya apa. Ini sebenarnya masuk dalam kategori tujuan atau step jangka pendek kami, dan alhamdulillah ini berhasil gitu kan. Beberapa obat yang biasa digunakan untuk virus gitu kan, antiviral namanya, itu kita selidiki semuanya, kemudian kita cari mana yang paling cocok dan paling tepat untuk bisa menghambat atau mengobati ini. Ketemulah kemudian beberapa kombinasi yang dari sisi lab sesungguhnya sudah sudah terbukti cukup efektif kombinasi obat ini gitu kan. Kemudian kita uji kliniskan di beberapa tempat, meskipun lagi-lagi karena satu dan lain hal ada beberapa hal yang masih harus kami lengkapi karena jumlah subjeknya belum memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh BPOM. Tetapi karena sudah kita lakukan terutama di kawan-kawan tentara pada waktu itu, maka kombinasi obat ini kemudian diambil oleh kawan-kawan di TNI untuk dijadikan sebagai obat yang digunakan di kalangan rumah sakitnya TNI. Khususnya TNI Angkatan Darat. Dan obat ini sudah diproduksi oleh mereka dalam bentuk Kombipex Yudakov 1 dan Yudakov 2. Ini sudah mereka buat dan tersebar di 70 sekian rumah sakit TNI Angkatan Darat. Kawan-kawan di TNI Angkatan Darat sudah memanfaatkan obat ini secara luas, tetap dalam pantauan dokter tentu saja, gitu kan, karena ini kan obat resep ya, bukan obat yang kemudian semua orang bisa menggunakannya. Tetapi sekali lagi kita sangat bersyukur bahwa obat ini juga sudah dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak,
dan bahkan kami juga ketika mendapatkannya dengan dokter yang kami punya juga sudah manfaatkan, termasuk untuk beberapa kasus di berbagai macam pesantren dan beberapa tempat termasuk internal di Universitas Airlangga. Artinya yang jangka pendek berkaitan dengan obat kombinasi sudah clear gitu kan, dan sekarang itu ada di tangan kawan-kawan BIN dan TNI Angkatan Darat. Sekali lagi ini adalah bagian dari skenario jangka pendek di mana kita hanya mengkombinasikan atas obat-obat yang ada. Ya. Karena ini kan penyakit baru. Ya. Obatnya sendiri sesungguhnya sudah beredar di masyarakat, ya, dan bahkan secara luas juga sudah dimanfaatkan. Ya. Hanya belum dalam satu bentuk satu paket atau satu kapsul atau satu obat itu kan. Jadi kesimpulannya Prof, meskipun pada waktu itu kombinasi obat ini belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetapi sudah dipakai di lingkungan internal, begitu. Jadi gini, obat yang ada itu sesungguhnya sudah ada izin edarnya kan? Obatnya yang sendiri-sendiri ya? Betul. Kombinasinya yang belum ya? Ya kombinasi kalau dijadikan satu kapsul nanti yang belum ada. Tetapi yang kita lakukan sekarang adalah menjadikan obat yang ada itu dalam bentuk bukan satu tablet, satu paket aja gitu kan. Sehingga dalam satu dus itu ada 2 macam obat. Oke. Nah itu sudah beredar. Ya, jadi yang dipakai sekarang di lingkungan internal baik TNI AD maupun Universitas Airlangga adalah obat satuannya masing-masing. Masing-masing, betul. Bukan dalam bentuk kombinasi ya? Tidak dalam bentuk kombinasi, karena perlu perjalanan riset lagi dan tentu makan waktu juga. Nah, sekarang riset untuk obat kombinasi bisa diceritakan, Prof? Risetnya sampai mana untuk obat kombinasinya? Yang dulu pernah diajukan? Enggak, kalau yang dari obat kombinasi karena itu jangka pendek kita udah selesaikan. Dalam arti kita udah serahkan pada sponsor dari riset ini. Jadi sekarang ada di tangan kawan-kawan BIN dan TNI Angkatan Darat untuk yang obat kombinasi. Kita kemudian bergerak ke obat yang lain. Oke. Yakni obat yang baru dan vaksin yang ke jangka panjang gitu ya. Gitu. Untuk obat yang baru bisa diceritakan, Prof? Obat yang bukan yang sponsor yang diberikan oleh TNI AD dan BIN kemarin. Kan sudah diserahkan yang itu kan? Betul. Untuk obat yang baru sesungguhnya kita sudah agak mandek di hampir 10 bulan ya. Oh, 10 bulan sudah. Karena kita udah kerjasama dengan kawan-kawan di Kimia Farma untuk bisa bekerja sama dalam hal pengembangan itu. Artinya dari sisi lab kita sudah selesai, obat ini mempunyai dampak yang cukup baik berkaitan dengan COVID-19, tetapi untuk proses lanjutannya kan nggak cukup di labnya UNER. Perlu ada uji klinis ya? Belum sampai ke uji klinis. Kita sampai. perlu pengembangan dari karena ini kan obat baru sama sekali. Sehingga memang diperlukan beberapa proses agar obat dari sumber aslinya ini bisa dikembangkan untuk bisa dipreklinikan. Preklinis ya. Dikliniskan untuk menggunakan itu. Nah, tetapi karena Kimia Farma nampaknya sangat sibuk dengan kegiatan mereka, ini belum menjadi perhatian. Tetapi alhamdulillah kemarin ketika Pak Menteri BUMN datang ke sini, kami sodorkan lagi, kami ingatkan lagi berkaitan dengan obat baru ini ya. Itu diberi nama atau belum ada namanya? Belum. Masih ada nama komponen aja dari, ya kalau di kita itu kan ada, saya nggak tahu kalau H2O itu berarti air. Nah ini kan komponen kimia ya. Namanya apa saya agak sulit menjelaskan. Dan itu kita kembangkan dari beberapa hal yang kita pilih dari sekian senyawa itu ya. Senyawa tunggal itu yang kemudian mempunyai dampak yang paling signifikan. Nah senyawa itu kemudian kita serahkan pada Kimia Farma untuk diproses lebih lanjut, karena mereka pasti punya teknologi dan bisa menyiapkan bahannya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi tadi karena Kimia Farma nampaknya sibuk, belum sempat terurus lagi. Kemudian yang kedua adalah bahwa nampaknya perhatian pemerintah bukan pada obat gitu kan, tapi lebih pada proses pencegahannya gitu kan, karena tentu kapasitas pemerintah kan juga terbatas ya. Kalau semua diurusi pasti kelabakan. Tapi sekali lagi kemarin dengan Kimia Farma sudah
kita udah rapat-rapat lagi untuk bisa mengembangkan ini. Tapi lagi-lagi kan COVID-nya udah mau berhenti, ini kan? Insya Allah udah hilang, gitu kan? Jadi mudah-mudahan kita akan tetap jalan. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya. Jadi UNER sebenarnya sudah menemukan satu senyawa di laboratorium sejak dimulai dari 10 bulan yang lalu. Lalu kemudian bekerja sama dengan Kimia Farma. Hasil dari senyawa itu diserahkan kepada Kimia Farma untuk ditindaklanjuti di preklinis dan selanjutnya. Namun karena situasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, selama ini berhenti dulu, tetapi pihak UNER sudah pernah mengingatkan Menteri BUMN untuk melanjutkan itu, Prof ya. Untuk di skala lab kami tetap jalan, gitu, tapi kan skalanya sangat-sangat minim ya untuk bisa mendapatkan yang terbaik itu. Tapi yang terpenting kalau kita mau hilirisasi kan memang harus industri, gitu kan. Nggak mungkin lab kami yang terbatas ini bisa sampai ke arah sana, gitu. Tapi kawan-kawan tetap bekerja terus untuk mendapatkan penyempurnaan dari senyawa-senyawa yang ada itu, untuk kemudian nanti ketika Kimia Farma sudah lodang, gitu kan, udah lebih bisa fokus ke sini, akan tinggal nyekrup aja gitu istilahnya. Baik, Prof. Bisa diceritakan lagi, Prof, mengenai perkembangan dari vaksin merah putih di mana Universitas Airlangga ikut serta untuk melakukan pengembangan vaksin ini. Saya mendengar bahwa kita sudah memasuki tahap uji klinis yang pertama. Bagaimana, Prof? Silakan. Ya, jadi tadi vaksin ini juga termasuk dari bagian skenario jangka panjang kami di samping obat. Dan karena kesempatannya memang ada di vaksin bagi kami, nah vaksin ini terus bergulir. Alhamdulillah uji preklinis tahap 2-nya, preklinik tahap 2-nya sudah rampung, gitu kan, dan sekarang kita sedang menyempurnakan laporan-laporan yang diperlukan untuk bisa mendapatkan uji klinis dari BPOM. Uji klinis yang pertama ya? Ya, untuk mendapatkan itu. Tentu ini juga nanti akan sangat terkait dengan kesiapan industrinya untuk bisa menghasilkan dari skala piloting. Tapi dari hasil yang kita punya, alhamdulillah, uji preklinik tahap 1 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Preklinik tahap 2 juga nampaknya demikian, sesuai juga dengan harapan kita, dalam arti hasilnya cukup melegakan kita semuanya, dan insya Allah siap untuk diproses lebih lanjut. Jadi sekarang kita tinggal menunjuk uji klinis yang pertama ya, Prof? Iya, untuk menyiapkan beberapa laporan interim report istilahnya interim report berkaitan dengan uji klinis, uji praklinik tahap 2 untuk nanti ditelaah oleh BPOM. Kalau BPOM sudah oke, kita akan masuk. Kalau boleh kita tahu, Prof, dari segi timeline, dari segi rencana waktu begitu, kita akan bisa selesaikan vaksin merah putih ini kapan kira-kira, Prof? Ini faktornya cukup banyak ya, dan saya melihat dalam tanda kutip gitu persaingan antar produsen vaksin juga nampaknya nggak bisa kita hindari 100% gitu kan, sehingga tetap dalam istilah persaingan ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita prediksi. Contoh yang paling gampang aja adalah sesungguhnya tadi, jadi kalau semua berjalan dengan lancar gitu ya, dan November ini bisa mulai uji klinisnya misalnya, tentu saya berharap begitu, karena ini ulang tahun kami gitu kan. Kami ingin ada hadiah bahwa uji klinis itu sudah bisa dimulai di sana, tinggal narik mundur aja. Tapi kami semua berkomitmen, termasuk dengan kawan-kawan di Biotis, vaksin ini nanti akan bisa digunakan untuk konsumsi semester 2 tahun 2022, konsumsinya. Artinya produksinya pasti sebelumnya, gitu kan? Semester 2 ya. Ini bukan apa-apa, makanya kan kita pengen semua waktu bisa kita tepati. Khawatirnya nanti kalau kita ngomong, mohon maaf misalnya, April pasti jadi, itu kan kita nggak bisa pesan vaksin di luar itu untuk hanya 3 bulan aja, gitu kan? Nah, oleh karena itu dengan posisi semester itu,
kita berharap semester 1-nya pemerintah masih punya waktu untuk menyediakan vaksin dari berbagai macam tempat. Nah, kita masuk, kita akan ngisi untuk kebutuhan vaksin di semester kedua. Mudah-mudahan. Tahun 2022. Ya, konsumsi ya. Konsumsinya berarti Juni itu bisa dimanfaatkan. Produksinya pasti sebelumnya. Ya, karena misalnya ini kan perlu beberapa waktu ya. Misalnya sekarang prekliniknya selesai, tetapi kan ini nggak bisa langsung digunakan untuk manusia. Harus diproses lagi menjadi sesuatu yang sesuai dengan standar, gitu kan, sehingga dihasilkan vaksin yang memang siap pakai untuk manusia. Dan ini perlu waktu penyiapan, istilahnya kita di piloting untuk produknya, dan itu harus sudah dihasilkan oleh sebuah proses produksi atau industri yang mempunyai CPOB, cara pembuatan obat yang baik itu, gitu kan. Nah, itu kan harus disiapkan semuanya dulu, baru kemudian muncul obatnya sendiri. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan, disuntikkan ke manusia. Nah, ini perlu waktu lagi, gitu kan. Nanti ketika ini selesai uji klinis pun perlu waktu untuk proses produksi massalnya, yang itu juga pasti tidak mudah karena harus ada banyak penyesuaian dan banyak adjustment di dalamnya, sehingga kita berharap konsumsi untuk semester 2 2022 itu akan bisa kita penuhi bersama-sama. Tetapi sejak awal tim kita ini kan sudah menggandeng pabrikan ya, untuk nanti manakala ini memungkinkan untuk diproduksi massal, pabrikannya sudah siap ya. Ya, jadi gini, jadi kebetulan kita itu gandengannya adalah dengan Biotis. Biotis kemudian menanamkan investasi baru untuk di bidang vaksin manusia. Ini yang menurut saya perlu difahami oleh semuanya. Artinya kalau pabrikan untuk vaksin kita kan hanya punya Bio Farma, dan yang baru ini kemarin diresmikan apa itu Biotis. Bio Farma sudah gandengan dengan Eijkman dan lain-lain. Tentu kita nggak mau ngeriui mereka. Nah, kita kebetulan dapatnya dengan kawan-kawan di Biotis yang harus men-set up secara lebih baru dan investasi triliunan gitu kan, untuk bisa menghasilkan ini, gitu kan. Artinya mereka perlu juga masih mendatangkan beberapa alat, beberapa mekanisme dan kerjasama dengan berbagai macam pihak. Tapi saya dengar semua alat sudah ready, sudah on-site di pabrikan di Biotis sana. Tinggal menunggu lampu hijau dari kawan-kawan BPOM, gitu kan. Apakah ini sudah memenuhi persyaratan untuk CPOB-nya? Karena harus dihasilkan oleh pabrikan CPOB dan Biotis, termasuk baru dalam tanda kutip untuk vaksin manusia. Kalau vaksin untuk hewan, Biotis jagonya. Nah, ini kan ada perusahaan baru yang didirikan khusus nanti akan menghasilkan vaksin untuk manusia, dan ini berarti pabrikan vaksin kedua setelah ratusan tahun di Indonesia baru ada ini, gitu. Yang kedua ini ya. Betul. Baik, Prof. Kita bisa melihat angka-angka perkembangan COVID ini kan kian hari kian ada melandai lah. Meskipun juga ada satu warning bahwa kita tidak boleh lengah karena kemungkinan bisa saja terjadi wave ketiga atau gelombang ketiga. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Profesor adalah bagaimana Universitas Airlangga mempersiapkan diri untuk memasuki perkuliahan tatap muka, Prof? Bisa dijelaskan, Prof? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong siap aja semuanya sudah siap, gitu kan. UNER ini kan mendidik mahasiswa ya. Pendidikan di mahasiswa itu kan pendidikan untuk orang dewasa ya. Beda dengan SMA, beda dengan SMP, beda dengan SD, gitu kan. Di sana memang pendekatannya adalah pendekatan untuk generasi-generasi adolesen atau perantara antara anak-anak dan dewasa. Nah, kalau di perguruan tinggi kan sesungguhnya jauh lebih simpel mekanisme dan apanya. Sehingga sesungguhnya UNER kalau orang tuanya mengizinkan dan kemudian kementerian juga
mengizinkan, Satgas Covid mengizinkan, secara prinsip kami sudah menyiapkan diri untuk itu. Untuk beberapa hal yang sudah kita kembangkan sekarang adalah kita sudah menggunakan mekanisme hybrid, itu jalan di beberapa tempat, kan? Kemudian kita juga menerapkan model blended, gitu kan? Dengan model blended ini ada beberapa kelas yang khusus bagi kawan-kawan yang mau datang ke kampus untuk kemudian ikut kuliah di kampus. Ini juga jalan, gitu kan? Tentu dalam semua hal kita perlu banyak persiapan berkaitan dengan kebijakan dan aturan aja, gitu kan. Tapi kalau dari fasilitasi kan apa sih yang perlu kita siapkan, gitu kan nggak terlalu, apalagi kalau sudah offline, gitu kan. Menurut saya ya termasuk persiapan paling penting Pak kami adalah sejak awal kami mewajibkan mulai semester kemarin bagi mahasiswa UNER untuk divaksin. Jadi kalau mereka tidak divaksin, mereka nggak bisa daftar ulang, gitu kan. Nah, kalau mahasiswanya sudah divaksin, dosen-dosennya juga sudah 90% lebih divaksin, ya menurut saya kita semua udah siap untuk itu, sepanjang ada izin dari orang tua, itu penting. Ada izin dari Satgas dan tentu dari kementerian. Ya, dari 3 komponen yang menurut saya penting. Dari fasilitasi kok nampaknya nggak ada sesuatu yang perlu kita. Nah, kalau boleh kita tahu, Prof, sampai sekarang ini tingkat mahasiswa dan sivitas akademika di UNER ini yang sudah divaksin hingga tahap kedua berapa banyak? Kita sudah 80% lebih ya, 80% data terbaru ya, seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga. Berarti melebihi syarat minimal 70% ya? Oh iya, betul. Ya, karena wajib tadi, Bang. Karena wajib ya. Oke. Nah, sepanjang Profesor ketahui atau sudah disiapkan, mitigasinya manakala di dalam perkuliahan tatap muka ini terjangkit ada mahasiswa kita atau sivitas akademika kita terjangkit COVID-19, mitigasinya bagaimana? Ya, jadi kan kalau soal mitigasi sesungguhnya kan lebih simpel ya. Lebih simpel ya. Artinya lebih simpel itu adalah bahwa di awal-awal ketika volumenya masih tidak terlalu tinggi, untuk yang kelas offline-nya kita siapkan asrama kita. Oh, gitu. Dengan begitu maka masyarakat atau mahasiswa tidak keluar masuk. Artinya kita boardingkan pada saat itu, gitu kan? Pada saat itu. Jadi mereka-mereka yang masuk kuliah harus berada di asrama. Dengan begitu interaksi di antara mereka akan menjadi lebih terbatas dan tidak ada masyarakat luar yang masuk, gitu kan. Nah, pada sisi lain ketika kemudian nanti benar-benar bisa lebih massal lagi, yang pertama tentu kalau ada beberapa kasus ya kita lakukan beberapa pemeriksaan rutin, gitu kan, yang kita lakukan pada mereka sehingga sejak awal mereka akan bisa kita ketahui kalau ada 1 atau 2 yang. Jadi itu tracking dilakukan secara acak, gitu ya? Secara acak, ya. Betul. Maksud saya trackingnya itu cukup kita men-tracking menggunakan antigen atau harus menggunakan PCR? Ya kalau sebenarnya kita dorong karena sudah vaksin semua, sesungguhnya yang sudah berjalan bisa menggunakan antigen. Tapi untuk yang sifatnya acak tentu kita bisa manfaatkan dengan model PCR yang sekarang sudah lebih murah dalam tanda kutip, dan kita juga bisa mengatasinya sendiri. Di awal kita juga sudah siapkan sesungguhnya mesin-mesin ginusnya, gitu kan, untuk para mahasiswa yang akan datang, dan itu bisa kita manfaatkan. Jadi semua mekanisme kita dorong, kita kembangkan, tapi tentu karena jumlahnya sangat banyak kita nggak mungkin lakukan secara semuanya, kita lakukan secara sampling ada dengan acak, gitu kan, karena fungsinya juga lebih banyak untuk proses-proses mitigasi, gitu kan. Di samping tentu saja protokol kesehatan yang ketat itu menurut saya menjadi bagian dari mitigasi yang tidak boleh dihindarkan, termasuk penggunaan masker yang standar, gitu kan, karena masker aja kan udah bisa mengurangi ya, dan itu kita harapkan bisa benar-benar menurunkan resiko terjadinya
penularan meskipun mungkin ada yang positif atau apa, tapi kalau dia pakai masker gitu kan, maskernya standar lagi gitu kan, dan nggak pernah dicopot di semua tempat, tentu ini menjadi mitigasi yang sangat-sangat penting. Penegakan protokol kesehatan ini menjadi bagian utama dalam proses kami untuk memitigasi risiko yang ada. Oke, Prof, kita mengalami pandemi ini sejak Maret 2020 sampai sekarang kira-kira 1,5 tahun lebih sedikit ya. Ya. Nah, menurut pengalaman Profesor sebagai pemimpin di universitas ini, apa sih selain mengganggu perkuliahan yang paling dampak yang paling mengena kepada Universitas Airlangga selain ketiadaan kuliah tatap muka apa, Prof? Sebenarnya kalau soal ketiadaan tatap muka itu ya bukan gangguan ya, karena kita udah terbiasa dengan model-model dari sejak awal kita punya yang namanya aula untuk e-learning dan lain-lain, sebenarnya udah nggak ada persoalan. Tetapi sesungguhnya yang tidak kalah hebatnya adalah berkaitan dengan psikologis para mahasiswanya. Dan itu sesungguhnya bukan karena soal perkuliahan gitu kan, bukan soal perkuliahannya, tapi lebih banyak karena interaksi mereka bukan hanya dengan kawan-kawannya, tapi di lingkungan mereka. Artinya itu tidak hanya menimpa pada mahasiswa, tapi juga menimpa pada masyarakat, gitu kan? Karena kalau soal pembelajaran sendiri, menurut saya mahasiswa enjoy saja, gitu kan? Dengan mekanisme yang ada, apalagi kita sudah mengembangkan mekanisme di mana interaksi itu akan menjadi sangat baik, gitu kan? Bahkan kalau kita ngomong dalam beberapa survei yang pernah ada, gitu kan, justru banyak mahasiswa yang pengen tetap dengan model online gitu kan. Gitu. Iya, jadi kalau mahasiswa dengan online kan seneng aja, yang penting mereka datang waktu ujian apa, sehingga kita sekarang kembangkan yang terpenting adalah asesmennya. Ujiannya tetap harus offline karena dengan model offline akan sangat bagus gitu kan. Tentu ini yang harus kita carikan solusinya untuk berkaitan dengan psikologis mahasiswa. Dampak-dampak ekonomi pasti terjadi di berbagai macam tempat, termasuk bagi Universitas Airlangga gitu kan, di mana permohonan untuk keringanan, untuk pembebasan itu bisa belasan ribu mahasiswa untuk minta sendiri untuk minta keringanan dan lain-lain. Kalau kita berbicara non pendidikannya ya. Jadi artinya revenue dari owner turun juga kan ya berarti. Ya, mudah-mudahan berkahnya yang meningkat gitu kan. Sehingga meskipun turun tapi tetap bisa mencukupi lah gitu. Kan? Saya bisa bayangin kalau dulu dapat normal dapat sekian, gara-gara banyak yang minta prioritas, revenue-nya pasti akan turun ya Pak. Tapi ini tidak mengganggu cash flow secara umum ya? Oh, insya Allah enggak. Tapi karena keberkahannya, karena kita udah antisipasi untuk berbagai macam kondisi yang ada, karena bagaimanapun kadang-kadang masyarakat lupa bahwa meskipun pandemi ya listrik kan harus tetap dibayar gitu kan, kebersihan tetap harus dijaga, semua harus tetap berjalan, perawatan juga, dosen-dosen juga tetap harus digaji gitu kan, sehingga kalau bagi mahasiswa kan seolah-olah kan libur gitu kan nggak ada apa-apa, sehingga seolah-olah nggak ada pengeluaran di UNER. Nah, padahal kan ya sebenarnya kalau soal belanjanya ya memang ada sedikit penurunan tapi tidak signifikan. Tapi itu pun kita udah antisipasi dengan berbagai macam cara lah, karena semua mengalami hal yang bikin Pak Rektor pusing nggak banyak mahasiswa yang minta dispensasi atau minta keringanan, ini bikin pusing nggak, Prof? Kalau sampai tingkat pusing itu sebenarnya pusingnya bukan karena permintaan penurunan ya. Asal mereka memang benar-benar jujur terdampak, minta, kita akan dengan senang hati memberikan mereka keringanan. Yang kita seringkali bikin mikirnya agak dalam itu adalah bagaimana kalau orang nggak terdampak tapi minta penurunan itu yang bikin pusingnya di sana. Kalau mereka yang memang terdampak kemudian mohon maaf menjadi yatim, menjadi ter-PHK, menjadi apa, itu kita enjoy saja lah untuk yang begitu, kita nggak ada masalah. Nah, kadang-kadang ini tuh dimanfaatkan oleh mahasiswa kaya, mahasiswa mampu, padahal nggak terdampak. Nah, ini yang bikin ini aspek keadilannya seperti apa, yang gitu-gitu aja yang bikin kita itu. Tapi secara umum ya ada 1-2 diskusi dengan kami di keuangan dengan apa, saya pikir nggak ada masalah. Tapi lagi kami optimis bahwa kalau kita membantu
banyak orang, keberkahan dari pendapatan akan lebih baik lagi. Oke. Sehingga pasti akan insya Allah cukup lah gitu kan. Cukup, berapapun cukup gitu aja. Iya. Itu yang harus melegakan kita semuanya. Iya. Ya. Baru-baru ini UNER bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam sarana namanya disebut Laboratorium Biosafety Level 3 atau BSL 3. Sebenarnya apa yang ingin dicapai Universitas Airlangga melalui kerjasama Laboratorium Biosafety Level 3? Jadi gini, untuk mengembangkan berbagai macam penelitian, ya baik obat-obatan maupun apapun, termasuk vaksin, ya, yang penyebarannya itu sangat membahayakan, kan memang diperlukan laboratorium yang tingkat keamanannya terjamin. Ya. Gitu kan. Bahkan kapan hari Pak Menteri Pak Menhan menyatakan bahwa tidak cukup dengan BSL 3, mesti harus ada BSL 4 gitu kan. Nah, tapi intinya adalah bahwa BSL 3 kita itu harus bisa dioperasionalkan dan menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih baik lagi di kemudian hari. Ya. Karena tentu operasionalisasi dari BSL 3 ini nggak murah gitu kan. Gitu ya. Mengganti HEPA filter saja itu bisa miliaran gitu kan. Gitu ya. Iya, nah itu yang kemudian kita harapkan dengan BSL 3 kita bisa beroperasi dengan baik dan kemudian mendapatkan penghasilan, kita akan bisa memelihara dan menjamin bahwa keamanan dan lain-lainnya bagus. Ya, karena memang di sana ada banyak alat-alat yang cukup mahal. Ya. Nah, dengan begitu maka ketika nanti ada penelitian kerjasama kita dengan Menhan untuk mendirikan apapun, itu BSL 3 kita juga sudah siap. Jadi itu perannya Menhan, Kementerian Pertahanan dalam konteks ini apa Pak Rektor? Jadi kan Menhan juga punya banyak kepentingan gitu kan. Yang pertama adalah agar semua ketahanan nasional kita ini terjamin. Soal vaksin saja misalnya, itu kan juga menyangkut bukan hanya kebutuhan masyarakat secara umum, tapi juga kebutuhan tentara, misalnya begitu. Kemudian ada lagi misalnya vaksin malaria yang selama ini baru-baru saja WHO untuk Afrika itu misalnya kan belum pernah ada. Sementara tentara kan harus tidur, ya mohon maaf istilahnya kan, di tenda, tidur di barak, yang nggak ada AC-nya, nyamuknya banyak-banyak, apalagi nyamuk Papua, nyamuk Kalimantan itu kan besar-besar. Ya. Nah kalau nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya kan itu nanti akan sangat mempengaruhi mentalitas dan semangat dari sumber daya pertahanan secara nasional. Kementerian Pertahanan berkepentingan terhadap penelitian-penelitian yang bisa dipakai untuk kepentingan militer misalkan begitu ya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Termasuk mohon maaf ini agak berbau guyonan aja. Perang ke depan kan bukan hanya perang dengan senjata apa dan apa. Senjata konvensional. Iya, jadi perang nuklir, biologi dan kimia. Iya, dari perang ke depan itu bisa hanya mengantarkan burung ababil aja. Iya. Burung ababilnya kita suruh meludah di tempat tertentu itu bisa misalnya gitu kan. Nah, itu kan perkembangan itu juga harus kita antisipasi secara terus-menerus. Termasuk dalamnya adalah kita juga diminta untuk terus melakukan whole genome sequencing gitu kan, atas berbagai macam virus yang menyebar di Indonesia misalnya, untuk kita lihat ini sebenarnya mohon maaf istilahnya alamiah atau ada unsur gitu unsur apa kan kita harus melakukannya di situ. Dan itu kan bagian dari perang pertahanan kita ya. Iya, perang ke depan harus begitu Mas. Jadi kalau kita nggak punya daya tahan ya habis gitu kan. Itulah kepentingan kenapa Kementerian Pertahanan perlu menggandeng. Perlu karena UNER nggak bisa bikin tank gitu kan. UNER bisa bikinnya ada bikin obat, bikin tadi gitu kan. Kalau guyonan lagi kemarin kita sampaikan ke Menhan, Pak Menhan, kalau Pak Menhan butuh virus, kami sudah punya bank virusnya gitu kan. Mau virus apa aja ada gitu kan. Mau disebar di mana gitu kan. Guyonan aja tapi mohon maaf tapi intinya adalah bahwa itu harus ada banyak riset dan pengembangan ke depannya. Di semua negara sudah mengembangkan biosafety, biosecurity, itu hal yang sangat-sangat harus diteliti secara terus-menerus. Jadi nggak boleh Mas Lenga, misalnya air aja misalnya itu harus diteliti terus-menerus. Jangan-jangan di air itu ada satu dan lain hal misalnya. Apalagi airnya diminum oleh tentara misalnya, itu kan harus terus dilakukan banyak proses. Udara juga
nggak boleh dibiarin aja kemudian tanpa ada pengecekan, tanpa ada apa, sehingga kalau ada perubahan-perubahan di struktur tertentu itu kita menjadi lebih paham, dan itu bagian dari ketahanan nasional. Ya, nangkep Bro. Ya. Baik, selain sebagai rektor, sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi, tentu Profesor Nasih bisa memberikan sebuah pandangan begitu mengenai upaya-upaya kita selain masalah kesehatan, COVID-19 itu juga akan memukul ekonomi kita. Ya, betul. Nah, pemerintah berupaya keras menggunakan banyak strategi, termasuk fiskal untuk memulihkan atau minimal menyelamatkan ekonomi kita. Menurut Profesor Nasih gimana ini? Menurut saya, aspek proporsionalitas itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Jadi kalau kita berbicara ekonomi, pendekatan sekarang mau pendekatan makro atau mikro. Ya. Kalau hanya pendekatan makro barangkali selesai gitu kan, dengan digenjot banyak investasi dan produksi serta konsumsi masyarakat, tentu semua akan baik-baik aja. PDRB dan pertumbuhan ekonomi akan melaju lagi dengan banyak investasi dan konsumsi masyarakat yang meningkat. Tapi ini adalah pandangan sisi makronya, gitu kan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa apakah pertumbuhan itu nantinya akan berdampak pada kesejahteraan pada mayoritas masyarakat. Nah, ini yang menurut saya penting, dan sejak lama memang perbincangan atau diskusi antara pertumbuhan dengan dalam tanda kutip barangkali pemerataan itu yang masih harus kita terus diskusikan lagi. Artinya pertumbuhan oke, bagus, tapi jangan lupa mayoritas yang terdampak itu adalah mereka-mereka yang ada di level menengahnya itu. Sehingga menurut saya kebijakan apapun harus berpihak pada level menengah ke bawah, gitu kan, agar mereka bisa lebih bergerak lagi. Cuman Profesor, kan sekarang pemerintah juga menyalurkan bantuan-bantuan langsung kepada kelompok menengah ke bawah. Lewat kartu prakerja, BLT, lewat tunjangan bantuan kepada UMKM yang jumlahnya tidak sedikit. Apakah ini yang dimaksud Profesor, bagaimana kita bisa membantu kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan COVID-19 itu lewat bantuan tunai gitu? Dari yang pertama itu sangat-sangat bagus pasti, gitu kan. Tapi itu kan lebih banyak untuk meningkatkan daya beli, kan, dalam rangka meningkatkan konsumsi. Artinya itu dampaknya secara berkelanjutan menjadi dipertanyakan. Karena apa? Karena menurut saya memang penduduk atau mereka-mereka yang berada pada level bawah akan mendapatkan kebutuhannya, tetapi yang dikonsumsi apa, gitu kan? Yang dikonsumsi tetap aja barang-barang impor misalnya, gitu kan? Nah, keuntungannya kan ada di importer, atau misalnya yang dikonsumsi ya tetap aja produk-produk yang dihasilkan oleh para, ya mohon maaf ya, mereka yang berada pada level lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah kalau kemudian BLT ini dicabut, misalnya begitu suatu saat, karena nggak mungkin terus menerus gitu kan. Terus apa yang harus mereka lakukan? Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi persiapan, sehingga jangan hanya digenjot konsumsinya bagi mereka, tapi produktivitasnya juga harus sudah mulai dipikirkan, karena tentu bisa 2 tahun aja dengan BLT dan lain sudah sangat bagus untuk mereka yang berada pada level-level tertentu ini, gitu kan. Nah, ini yang menurut saya harus mendapatkan penanganan dan atau pembicaraan lebih lanjut lagi, termasuk dengan kebijakan fiskal, dengan perubahan KUP, perpajakan dan lain-lain itu, gitu kan. Itu ya, Prof. Baik, Prof. Tentu pembaca, penonton kita kepingin kenal lebih dekat dengan Profesor Nasih. Bisa cerita nggak, Prof, mengenai riwayat hidup singkat Profesor lah. Misalkan dulu lahir di mana, SD-nya di mana, SMP di mana, SMA, lalu kuliah, lalu jenjang karier, supaya pembaca kita lebih akrab lagi dengan Profesor Dr. Muhammad Nasih. Silakan. Ya, ini seringkali jadi guyonan. Jadi kalau saya itu lahirnya mesti di ibu kota desa, gitu kan. Ibu kota desa. Ibu kota desa. Gitu. Ya, artinya ya di desa, gitu kan. Itu termasuk dalamnya adalah ketika kami SD. Ya, itu di mana, Prof, tepatnya?
Tepatnya di perbatasan antara Gresik dan Lamongan. Nah, kampungnya apa namanya? Kampungnya namanya Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Jadi jadi masuk Kabupaten Gresik. Masuk Kabupaten Gresik, tapi tanah perbatasan desanya itu sudah masuk tanahnya Lamongan. Ya, sehingga di samping bayar PBB untuk Gresik, PBB untuk Lamongan juga harus dibayar. Jadi tepatnya kapan Profesor lahir? Ya. Tepatnya kapan? Tepatnya katanya saya nggak tahu, waktu lahir saya juga nggak tahu kok gitu kan. Jadi katanya tahun 65 bulan Agustus. Agustus 65. Ya. Tanggalnya? Tanggalnya tanggal 6 katanya ya. Oh ya, 6 Agustus 65. Ya, tapi kan bener apa enggak, wong dulu belum punya tanggalan gitu kan. Ya kan? Ya, jadi kalau kita mau ulang tahun itu ya ini bener apa enggak tahu gitu. Iya, wong belum punya ya. Iya. Kalau boleh kita tahu orang tua Profesor pada waktu itu petani? Petani biasa guru ngaji lah gitu. Ya. Guru ngaji itu aja, termasuk dua-duanya. Jadi lalu SD tetap ada di sana, di Panceng. Bukan di Panceng kan bukan kecamatan gitu kan. Kecamatan itu di desanya, Desa Sumurber tadi gitu kan. Jadi nama SD-nya apa, Bro? Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal. Ya. Jadi setelah lulus dari sekolah itu kemudian ke ibu kota kecamatan di Babat. Oh, di Babat. Ya. Pindah ke Babat. Pindah ke Babat sekolahnya. Nama sekolahnya masih ingat? SMP Negeri 1 Babat. Oh, SMP Negeri 1 Babat. SMP Negeri Babat. Nah, itulah katanya dari desa kemudian ke kecamatan. Untuk jenjang SMA-nya? SMA-nya ke Kabupaten Lamongan. Oh, Lamongannya. SMPP atau SMA Negeri 2 Lamongan SMPP Sekolah Menengah Pertama Persiapan. Persiapan Bangunan. Oh, Persiapan Bangunan ya. Lalu kemudian berubah menjadi SMA 2 Lamongan, SMA 2 Negeri Lamongan. Itu SMA-nya di ibu kota kabupaten. Perguruan tingginya di ibu kota provinsi. Iya. Nah, yang belum kan di ibu kota negara sekarang ini. Iya. Jadi di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Masuk tahun 85 saya. Oh, 85. Ya. Betul. Lulus tahun 90. Ya, termasuk lama itu dari 92 ya. Iya kan kelompok IKOMA. Oh, iya. Ya, Ikatan Mahasiswa 0, IP-nya itu. Kemudian melanjutkan ke jenjang strata 2-nya, Rob? Saya strata 2 tahun 95 ya di ITB. Di ITB Bandung. Ya, makanya ada MT-nya itu dari ITB Bandung. Untuk ngambil apa itu, Rob? Saya di teknik industri, khususnya teknik manajemen industri. Oh, teknik manajemen. TMI ya, teknik manajemen industri. Industri ya. Ya, itu. Memang sengaja ke sana ya. Ya nasibnya aja, Mas. Ya kan kalau kita dosen itu ada sekolah lagi gitu. Ya. Ketika teman-teman daftar ya sudah gitu kan ikut daftar. Tapi masuk pertama kali jadi dosen tahun berapa? Jadi dosen itu 92 kalau nggak salah. Oh, begitu lulus ya? Ya begitu, ada jeda sedikit ya, setahunan lebih setelah lulus baru kemudian jadi dosen, itu pun juga kebetulan juga gitu kan. Ya, jadi sebelumnya saya bekerja di kantor konsultan sebenarnya. Kantor konsultan, sudah kemana-mana gitu kan. Kemudian ada satu dan lain hal, kemudian kami harus resign dari sana, meskipun secara informal karena ini juga kumpulan dari para konsultan-konsultan yang ada. Kemudian ada lowongan PNS ya, saya daftar aja. Yang dilala katut itu pokoknya disyukuri ya katut, mau PNS katut, nanti sekolah lagi katut. Untuk S3-nya Prof di mana? Kembali lagi ke ekonomi. Oh, Fakultas Ekonomi. Waktu itu di Pasca Sarjana ya. Pasca Sarjana. Di Pasca Sarjana UNER di S3 Ilmu Ekonomi. Disertasinya waktu itu masih ingat, Prof? Disertasinya saya ngambil masalah intellectual capital. Jadi intellectual capital karena ada pendekatan akuntansi dan pendekatan manajemennya. Kita berbicara masalah impact dari intellectual capital pada perusahaan perbankan di Indonesia. Jadi sebenarnya nilai tambah itu diciptakan oleh capital atau oleh orang gitu kan. Jadi kita ingin melihat ekonomi kita, perbankan kita itu lebih humanis atau lebih kapitalis istilahnya gitu ya. Nah, itu yang kita lihat pada waktu S3. Kemudian di
lantik sebagai guru besar kapan? Kurang lebih tahun 2013-an saya. Oh, guru besar 2013. Ya, kurang lebih 2 tahun sebelum jadi rektor. Jadi rektor tahun 2015, ya. 2 tahun sebelumnya jadi guru besar. Guru besar, betul. Ya. Itu ancer-ancernya begitu, ancer-ancernya. Ya. Kalau sekolah kan ada ijazahnya, ada daftar masuknya. Kalau guru besar kan, ya yang penting SK-nya bisa disekolahkan, udah beres gitu. Ya. Nggak tahu tanggalnya gitu. ini mau saya tanya, ini agak mendalam sedikit. Waduh. Bagaimana bisanya, kiatnya profesor bisa menjabat rektor begitu lama? Apa kiatnya? Ya tadi karena katut aja, nasib aja Mas. Oh. Enggak, emang murni karena saya yakin karena nasib, karena udah garis tangannya dan karena catatan yang maha kuasa. Tapi prinsipnya menurut saya, gampangannya dimanapun kita ditugaskan, kita berikan yang terbaik, syukur-syukur kalau bisa melebihi. Jadi gampangannya gini, jadi kalau pada waktu menjadi direktur keuangan pada tahun 2007 itu di sini, ya jangan hanya berperan sebagai direktur keuangan, maka juga bantulah wakil rektornya gitu kan, berkontribusi di sana sehingga sudah sangat terbiasa dengan kegiatan-kegiatan begitu. Akhirnya ya alhamdulillah gitu kan, bisa menjadi wakil rektor karena nasib. Ketika menjadi wakil rektor pun berkontribusilah melebihi sebagai wakil rektor. Sehingga meskipun wakil rektor tapi kontribusinya selevel dengan di atasnya. Dan alhamdulillah selevel rektor dong ya. Ya kalau guyonannya begitu ya. Artinya kontribusinya kontribusinya dalam melakukan pekerjaan itu. Dan kemudian alhamdulillah katut. Nah sekarang rektor kan nggak bisa lagi gitu kan. Mau selevel apa lagi udah nggak bisa gitu kan. Masa selevel menteri nggak mungkin. Intinya kita berikan yang terbaik lah gitu kan. Dimanapun kita berada, dan saya yakin hasil itu atau outcome itu tidak akan mengkhianati proses dan perjuangan kita semuanya. Prof, ini kita sudah di penghujung acara kita, tapi pertanyaan saya yang terakhir untuk Profesor dan Nasis sebagai rektor UNER. Angel boleh. Prof, ini tantangan universitas kita ini, Universitas Airlangga ke depan itu yang paling krusial apa menurut Pak Rektor? Tantangan Universitas Airlangga ke depan yang paling krusial. Jadi kalau saya selalu menyampaikan bahwa universitas, khususnya Universitas Airlangga menurut saya, ada paling tidak 4 atau 5 tantangan. Tapi tantangan utamanya adalah berkaitan dengan employability dari para lulusan. Employability dari para lulusan. Jadi ini yang menjadikan tantangan terbesar kami, gitu kan, sebagai sebuah perguruan tinggi. Nomor 1 itu ya. Ya, jadi nomor bagaimana 2? Agar para lulusan kita itu bisa mempunyai daya saing yang tinggi berkaitan dengan kita kan menyiapkan mereka itu para mahasiswa itu kuliah kan tujuannya untuk itu, mau menjadi profesional, mau menjadi wirausahawan, mau menjadi peneliti, mau menjadi akademisi, itu kan kita siapkan semuanya jalurnya sehingga employability itu menjadi hal yang sangat penting di semua bidang, bukan hanya menjadi karyawan, menjadi PNS, tapi juga menjadi akademisi pun itu kita pandang sebagai bagian dari employability itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan, kalau kita berbicara tridharma, kebermaknaan dari riset yang selama ini masih belum muncul dengan jadi, bagus. Nomor 2, kebermaknaan dari riset. Jadi kontribusi yang kita berikan dari riset yang kita lakukan selama ini, yang menurut saya dananya juga relatif cukup banyak, itu sebenarnya apa manfaatnya. Jadi selama ini kita baru berhenti saja di naskah-naskah gitu kan, laporan-laporan penelitian yang itu kemudian jane apa toh, gitu kan, meliti kemudian dibaca-baca sendiri, dicetak sendiri, disimpan sendiri, itu kan nggak ada maknanya, sementara itu menjadi bagian dari tridharma perguruan tinggi itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan keberlanjutan dari riset itu, gitu kan, untuk sampai pada industri. Karena tadi kalau hanya numpuk sampai di level TRL 6 istilahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada impactnya bagi kami di Universitas Airlangga. Kemudian yang keempat adalah respon
shiftness dari organisasi kita gitu kan, berkaitan dengan tantangan-tantangan yang ada. Kita tahu bahwa perguruan tinggi pun sesungguhnya dibentuk sejak awal dalam milieu birokrasi yang sangat kuat, administrasi yang sangat kuat, sehingga agak kurang agile lah istilah kita ya. Responsibilitas dari perguruan tinggi berkaitan dengan secara organisatoris ya, berkaitan dengan perubahan-perubahan lingkungan itu menjadi lebih lambat, artinya tidak seberapa. Nah ini menjadi tantangan kita. Kita pengen ada organisasi universitas itu yang agile gitu kan, organisasi yang mampu merespon apapun perubahan di lingkungannya. Ketika ada masalah apa ya kita hadir, ada masalah apa kita hadir. Yang kelima, meskipun bukan yang terendah, tapi tetap adalah bahwa universitas kita itu masih terlalu banyak tersupport atau mengandalkan pendapatannya dari orang tua atau dari masyarakat. Kita ingin kemudian melakukan topping up, memperbesar lagi porsi dari usaha-usaha universitas. Nah itu yang harus kita lakukan karena memang masih sangat kecil porsi dari usaha universitas, termasuk dari pemerintah pun hitungannya juga masih belum terlalu signifikan. Nah ini yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi ke depannya. Ini yang kelima ini ada contoh nggak di tempat lain gitu sebagai role model usaha dari universitas, bukan hanya mengandalkan dari revenue dari para orang tua mahasiswa ini? Ya sebenarnya gini. Contohnya. Jadi sebenarnya gini. Jadi misalnya yang cukup kuat yang kita tahu di ITB itu punya namanya LAPI. Apa itu? LAPI itu Lembaga Afiliasi Peneliti ITB. Proyeknya triliunan gitu kan. Gitu. Proyeknya triliunan dan itu kan berkontribusi pada universitas. Nah, artinya lewat proyek lewat lembaga itu universitas mendapatkan revenue gitu. Menghasilkan revenue gitu kan. Yang itu nanti pasti akan bermanfaat untuk proses operasional dan lain-lain. Nah, kita itu kan gudangnya orang ahli ya. Jadi mohon maaf ini guyonan aja, misalnya guyonan yang agak-agak itu ya. Temennya Mas Febi ini kan kalau mau jadi saksi ahli itu kan ya juga pendapatannya banyak gitu kan. Misalnya. Betul. Itu kenapa enggak secara institusional kita coba untuk dorong tapi juga berkontribusi pada universitas. Jangan hanya untuk diri pribadi. Misalnya begitu. Kita kemudian mengembangkan rumah sakit. Ini kan juga hasilnya dokter-dokter kita kan ya sangat canggih-canggih gitu kan. Kalau mereka pasti datanglah ke UNER dan itu akan berkontribusi juga. Yang gitu-gitu yang kita dorong. ITS juga punya lembaga konsultan untuk perencanaan apa. Nah itu kan mahal-mahal gitu kan. Kita bikin rumah aja, bikin pabrik aja, tolong dong digambarkan, itu kan udah miliaran kadang-kadang gitu kan. Kita ya mohon maaf setelah kita pengen bikin master plan-nya UNER kerjasama dengan ITS ya miliaran gitu kan. Guyonan gitu ya. Nah yang gitu-gitu yang mau kita terus dorong dan kembangkan. Kita ingin melembagakan revenue untuk kepentingan lembaga. Untuk kepentingan lembaga. Gitu ya, 5 hal itu ya Prof. 5 tantangan yang menurut saya harus kita jawab. Baik, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung ngobrol kita dengan Rektor Universitas Airlangga di Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Nasih SE MT Akuntan. Demikian, kita terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa. Kita sehingga bisa mengenal apa saja yang telah dilakukan universitas tertua di wilayah Timur Indonesia ini. Terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Salam sehat untuk sehat selalu, semangat keluarga dan seluruh sivitas. Amin, insyaallah. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentu saja salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.